Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Zulfikar Hamzah dari kelompok 1 Prodi Sastra Perancis. Apa itu bahasa? Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan melalui lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Selain itu, bahasa juga merupakan bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang dapat disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Para ahli juga memiliki pengertian bahasa yang berbeda-beda satu sama lain. Saya mengambil contoh salah satu ahli yang bernama Ferdinand de Saussure. Dia berkata, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol. Karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Oke, sekarang berbicara mengenai bahasa sebagai konsep umum. Digunakan berbagai definisi yang memerlukan aspek yang berbeda dari fenomena tersebut. Definisi tersebut memerlukan pendekatan dan pemahaman berbeda tentang bahasa. Terkadang memberikan kajian teori linguistik yang berbeda atau bahkan bertentangan. Saya akan menjelaskan beberapa definisi dari bahasa. 1. Definisi bahasa sebagai kemampuan mental, organ, dan insting yang membuat manusia dapat menggunakan perilaku linguistiknya untuk belajar bahasa dan juga untuk menghasilkan serta memahami penyebutan. Yang kedua, definisi bahasa lainnya, yaitu bahasa sebagai salah satu sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama satu sama lain. Definisi ini menekankan fungsi sosial bahasa, serta fakta bahwa manusia menggunakannya untuk mengekspresikan diri sendiri dan memanipulasi objek dalam lingkungannya. Yang ketiga, definisi bahasa sebagai sebuah sistem formal isyarat. Definisi ini menekankan bahwa bahasa manusia dapat dijelaskan sebagai sistem terstruktur, tertutup yang terdiri dari aturan-aturan yang menghubungkan isyarat tertentu dengan makna tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan siapa penemu dan kapan munculnya bahasa Indonesia, yang akan dijelaskan oleh teman saya Desita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desita. Saya dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa penemu bahasa Indonesia. Penemu bahasa Indonesia dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemunculan bahasa Indonesia tidak lepas dari peran Muhammad Tabeni Sojo Butejo. Muhammad Tabeni lahir di Pamekasan, Madura pada 10 Oktober 1904. Beliau meninggal pada 12 Januari 1984 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan tidak terlepas dari sosok Muhammad Tabeni. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai tokoh jurnalistik Indonesia terkemuka dan tokoh pergerakan nasional. Sejarah lebih mencatat Muhammad Yamin, Sanusi Pain, dan Sultan Takdir Ali Syahbana bila menautkan dengan bahasa Indonesia. Muhammad Tabeni merupakan tokoh Yogyakarta, tetapi lebih dikenal sebagai wartawan. Kiprahnya dimulai menjadi wartawan Hindia Baru pada tahun 1925 sampai 1926 di bawah pemimpin redaksi Agus Salim. Beliau menerbitkan tulisan berjudul Kasihan pada 10 Januari 1926 sebagai gagasan awal untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Gagasan Muhammad Tabeni tersebut merujuk pada kondisi nyata keberagaman masyarakat pada masa itu yang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan serta masih mengutamakan kepentingan suku ataupun daerahnya masing-masing. Sebagaimana terbentuknya organisasi pemuda saat itu dengan mengusung nama masing-masing daerah seperti Yogyakarta,
Jong Celebes, dan Jong Sumatranenbon. Muhammad Rabani juga menolak konsep usul resolusi Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 pada butir ketiga yang menyebutkan menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Muhammad Rabani bersikukuh bahwa bahasa persatuan bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Bila belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama tersebut. Akibat perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dan Muhammad Rabani, maka keputusan ditunda sampai Kongres Pemuda Indonesia kedua pada masing-masing daerah seperti Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatranenbon. Muhammad Rabani juga menolak konsep usul resolusi Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 pada butir ketiga yang menyebutkan menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Muhammad Rabani bersikukuh bahwa bahasa persatuan bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Bila belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama tersebut. Akibat perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dan Muhammad Rabani, maka keputusan ditunda sampai Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928. Penerbitan Bahasa Indonesia itu bertujuan agar pergerakan persatuan anak Indonesia akan bertumbuh keras dan cepat. Geliat perjuangan penggunaan bahasa Indonesia sangat gigih. Bermula dari Foskot Dewan Rakyat yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pertama di Solo pada tahun 1938. Pada KBI pertama itu, Muhammad Rabani menyarankan penyebaran bahasa Indonesia untuk melembagakan nama bahasa ini. Sanusi Pen juga mengusulkan Institut Bahasa Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Muhammad Rabani, Kementerian Indonesia menganugerahkan tanda jasa perintis kemerdekaan sebagai pelopor dalam bahasa Indonesia. Penghargaan itu perlu ditambahkan lagi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan atau Badan Bahasa mengusulkan kepada negara berupa gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Rabani. Karena gagasan besarnya melahirkan bahasa Indonesia sebagai langkah awal pada awal April 2019, Badan Bahasa mengubah nama Gedung Samudra menjadi Gedung Muhammad Rabani dan Jalan Sumpah Pemuda Jakarta dengan nama Jalan Muhammad Rabani. Sekian dari pembahasan saya mengenai siapa penemu bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sofian dari kelompok 1 Prodi Sastra Prancis. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi slide keempat, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Pembahasan mengenai bahasa Indonesia yang terdapat pada poin ketiga Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur ketiga ini merupakan pengantar tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya, lalu disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan di antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah
sudah sejak dulu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu tidak hanya menyebar luas di Kepulauan Nusantara saja, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu masuk di kawasan Asia pada abad ke-7 dengan ditemukannya bukti prasasti di Kedukan Bukit tahun 683 Masehi, tepatnya di Medan. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Pranagari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu makin berkembang dan bertumbuh cepat tampak jelas setelah peninggalan kerajaan Islam. Di wilayah Nusantara makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya. Bahasa Melayu banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa, serta dipengaruhi oleh beberapa dialek. Bahasa Melayu berkembang di wilayah Nusantara, mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonius Robert Alessandro Tumorang. Saya prodi sastra Prancis. Saya dari kelompok 1. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang kapan lahirnya bahasa Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat kapan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di saat yang bersamaan pula disahkan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan di dalam undang-undang juga mengatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yaitu pada pasal 36. Mengapa bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa negara? Karena bahasa Indonesia adalah perkembangan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sejak dahulu kala, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu terus berkembang hingga pada saat ini menjadi bahasa Indonesia, dan pada akhirnya bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan, saya Safira Larasati dari kelompok 1 dari program studi sastra Prancis. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada mulanya itu, di keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang diselenggarakan tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Nah, ada beberapa faktor kenapa kok bahasa Melayu yang diambil menjadi bahasa awal sebelum bahasa Indonesia benar-benar terbentuk. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu itu merupakan lingua franca. Lingua franca berarti bahasa perhubungan, bahasa pergaulan, dan bahasa pengantar di suatu tempat di mana tempat tersebut memiliki penutur yang berbeda-beda, penutur yang beragam. Nah, di Nusantara sendiri sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku, digunakan pula sebagai bahasa perhubungan antar pedagang, entah itu pedagang asli Nusantaranya maupun pedagang dari luar Nusantara.
Tidak hanya dipakai sebagai bahasa di lingkup Nusantara saja, bahasa Melayu ini juga digunakan di Asia Tenggara semenjak abad ke-7. Hal tersebut didukung dengan adanya penemuan-penemuan seperti prasasti. Yang pertama itu ada prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi yang ditemukan di Palembang. Yang kedua ada prasasti Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi yang ditemukan di Palembang juga. Yang ketiga ada prasasti Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi yang ditemukan di Bangka Barat. Yang keempat ada prasasti Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi ditemukan di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari dan berbahasa Melayu kuno. Dulu di zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sendiri digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa kebudayaan sendiri ini yaitu bahasa buku pelajaran untuk agama Buddha. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu bahasa Melayu adalah mudah digunakan. Artinya mudah digunakan di sini, bahasa Melayu tidak memiliki tingkat tutur kata, tidak seperti kebanyakan atau beberapa bahasa lainnya yang memiliki tingkat tutur kata. Bahasa Melayu hanya mementingkan sopan, santun, dan adab. Nah, 3 poin tersebut itu menurut adat dan budaya Melayu sendiri sudah dirasa cukup untuk suatu bahasa memiliki fungsi yang utuh. Memiliki fungsi yang utuh ini antara lain ada 3 poin-poin lagi, yaitu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi ini untuk menyampaikan atau menerima pesan, pernyataan, pikiran, dan perasaan. Nah, yang kedua, penanda jati diri, menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Nah, yang ketiga itu cermin budi, yaitu gambaran pribadi seseorang. Untuk poin nomor 2 dan nomor 3 ini merupakan etika dan adab dalam berbahasa. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga itu ada menyerap kosakata dari berbagai bahasa serta dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Nah, bahasa Melayu kan sudah dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara. Semakin berkembang pula dan bertambah juga kukuh keberadaannya. Jadinya, seiring berkembangnya tersebut, bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh corak-corak budaya daerah di Nusantara. Nah, corak-corak budaya daerah di Nusantara tersebut akhirnya menghasilkan dialek-dialek dari berbagai daerah di Nusantara. Bahasa Melayu juga menyerap beberapa bahasa seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Nah, faktor yang terakhir di sini ada mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Argita Prasasti dari kelompok 1. Saya dari jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang membuat bahasa Melayu saat ini berbeda dengan bahasa Indonesia saat ini. Jadi, ada banyak faktor yang membuat bahasa Melayu saat ini berbeda dengan bahasa Indonesia saat ini. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa faktor yang membuat bahasa Melayu saat ini berbeda dengan bahasa Indonesia saat ini. Yang pertama, karena bahasa Indonesia banyak menyerap kata dari bahasa Belanda. Contohnya, kata agen, administrasi, kompor, pulpen itu terserap dari kata Belanda. Yang kedua, karena bahasa Indonesia banyak menyerap kata dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya. Contohnya yang pertama, kata ambles, artinya amblas, berasal dari bahasa Jawa. Yang kedua, kata beta yang artinya saya ataupun aku, itu berasal dari bahasa Ambon. Yang ketiga, kata santai yang artinya seenaknya, itu berasal dari bahasa Palembang.
Lalu lanjut, faktor yang ketiga yaitu karena bahasa Melayu banyak menyerap kata dari bahasa Inggris. Contohnya yang pertama kata kicap. Kicap terserap dari bahasa Inggris yaitu kicap. Yang kedua ada kata toke. Toke terserap dari bahasa Inggris yaitu toke. Yang ketiga unik. Unik terserap dari kata bahasa Inggris yaitu unique. Yang keempat, yang terakhir itu ada kartun. Terserap dari kata bahasa Inggris yaitu cartoon. Kiranya segitu saja penjelasan dari saya mengenai faktor yang membuat bahasa Melayu saat ini berbeda dengan bahasa Indonesia saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Untuk slide selanjutnya, saya akan serahkan kepada Putri untuk menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andani, mahasiswi Prodi Sastra Prancis, kelompok 1 akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan sudah dibahas mengenai faktor yang membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Sekarang kita akan membahas peran sastrawan Indonesia dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Tapi sebelum ke peran, tidak ada salahnya kita mengenal lebih dulu siapa saja sih sastrawan-sastrawan Indonesia. Yang pertama ada Marah Rusli. Marah Rusli dengan karya sastra terkenalnya berjudul Siti Nurbaya yang diterbitkan tahun 1922. Kemudian ada Abdul Muiz, beliau seorang sastrawan dan politikus juga. Ada Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Rustam Effendi, Abdullah Idrus, Khairil Anwar, pasti dari teman-teman semua kenal ya siapa Khairil Anwar, dan terakhir Hamka. Karya sastra dari Hamka juga cukup terkenal dan beberapa waktu lalu, tepatnya tahun 2013, karya sastranya beliau difilmkan yang judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya bisa dibilang ini kapal Titanic-nya Indonesia, seperti itu. Nah, setelah membahas sastrawan Indonesia, ya nama-nama sastrawan terkenal kita, sekarang langsung ke perannya saja. Nah, peran sastrawan dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia yang pertama yaitu dapat menambah wawasan kebahasaan dari pembaca. Jadi ketika kita membaca karya sastra beliau-beliau ini, yang tadinya kita tidak tahu, oh ada kata ini, lalu kita dengan membaca karya sastranya menjadi tahu dan dapat menambah perbendaharaan kata dalam kamus kita. Lalu selanjutnya, selain menambah perbendaharaan kosakata, juga menambah wawasan kebudayaan. Jadi banyak karya sastra yang mengangkat budaya-budaya Indonesia, ya, seperti suku-suku juga, suku Bugis, maupun yang ada di Aceh, budaya Aceh seperti itu, budaya Melayu. Jadi tadi ya perannya ada dua, yang pertama menambah kosakata dan yang kedua menambah wawasan kebudayaan. Nah, ini juga banyak mengisi dan menambah kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kita bahas yang bahasa nasional dulu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
Itu artinya bahasa Indonesia merupakan lambang kebangsaan nasional, lambang kebanggaan nasional. Kita bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita. Lalu selanjutnya ada alat pemersatu bangsa sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi dari suku Jawa dengan suku Sunda berkomunikasi tidak mungkin menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Tentunya menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung juga, seperti tadi ya, antara suku-suku yang ada di seluruh Indonesia dengan bahasa daerah mereka masing-masing bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahasa ini digunakan oleh pemerintah maupun bahasa yang digunakan dalam surat-surat resmi negara, pidato-pidato kenegaraan, itu, dan bahasa ini bersifat formal biasanya. Fungsi yang kedua ada pengantar pendidikan. Dari kita taman kanak-kanak hingga sekarang di perguruan tinggi, bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bahasa perhubungan. Maksudnya bahasa perhubungan ini antara pemerintah dengan masyarakat. Yang terakhir, sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, juga kebudayaan. Ini contohnya seperti buku-buku pelajaran, kemudian informasi-informasi itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan jika masih ada yang belum paham mengenai materi yang disampaikan, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.